Baik, para hadirin sekalian, bedah buku Inspirasi Ramadan merupakan salah satu dari 7 segmen webinar rangkaian kegiatan Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Setiap Selasa pagi, Ramadan akan diisi dengan bedah buku untuk meningkatkan literasi para peserta tentang berbagai ilmu pengetahuan. Adapun judul buku yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah Regulasi, Prosedur, dan Sistem Jaminan Halal. Adapun narasumber kita pada pagi hari ini, beliau merupakan Dr. Joko Hermianianto, yang merupakan dosen purna Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Adapun track record pendidikan beliau adalah S1 di THP IPB, kemudian S3 di Ilmu Pangan Universitas Hohenheim, Jerman. Adapun tugas lainnya, beliau merupakan dosen tamu ITP, kemudian trainer HSC IPB, dan anggota Dewan DHN atau Dewan Halal Nasional. Baik, sebelum kita ke sesi materi, mungkin kepada Bapak Joko, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, Bapak? Insya Allah. Insyaallah, Alhamdulillah. Mungkin tanpa berlama-lama, eh, marilah kita masuk ke sesi materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan khususnya pada pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kepergianmu pagi-pagi mempelajari satu ayat Allah lebih baik daripada sholat 100 rakaat, dan kepergianmu pagi-pagi mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Begitu banyak hadis juga tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan apalagi nanti ilmu ini insya Allah akan kita amalkan atau kita implementasikan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga eh, barangkali ditularkan lagi kepada orang lain, ya, supaya sebagai salah satu bentuk amalan. Alhamdulillah tidak berpanjang lebar, ini saya agak grogi juga nih. Ternyata banyak juga nih dari tokoh-tokoh masyarakat ya. Ada dari profesor di IPB, ada juga Pak Pur dan sebagainya. Dan juga ada yang membanggakan ya dari Al-Huriyah, ya, Mas Sony dan teman-teman semuanya. Dan juga ada yang jauh dari Surabaya, ada Mbak Astuti ya, teman SMA dulu bergabung juga. Ada juga keluarga dan sebagainya, Pak Deroso dan sebagainya ya. Insya Allah ada juga dari LP POM bikin grogi nih Mbak Jus, Mbak Lis. Ya. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang tepat nanti malah bisa dibetulkan. Ya. Baik, insya Allah izin share. Kalau sudah terlihat ya. Jadi pagi ini insya Allah kita akan bedah buku tentang regulasi, prosedur, dan sistem jaminan halal. Ini sebagai saya sebagai editor saja ya. Yang menulis nanti ada banyak ya. Di sini ditulis sebetulnya ini udah tahun 2021, 22 di launching. Jadi nanti kalau tentang regulasi barangkali ada yang, karena regulasi halal terutama di Indonesia ini sangat banyak perubahan ya terakhir-akhir itu. Bahkan mungkin nanti yang saya sampaikan tentang regulasi yang pertama ya. Ya salah. Tadi lupa kita belum salam dan sholawat kepada Nabi dulu ya.
Salam salawat kepada Nabi dan kita berdoa menurut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna halalan thayyiban wasi'ah wa qalban saliman wa lisanan dzakiran wa syifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada IPB Pers yang berinisiatif dan Al-Huriyah untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan jadi berkah, sama-sama berkah di dalam bulan Ramadan ini. Tadi udah diperkenalkan, mungkin tidak saya sampaikan lagi. Jadi ini udah nih ya. Sekarang yang aktif saya sekarang di IHTEK ya, sebagai trainer dan juga sebagai auditor di LP POM ya, untuk ngisi waktu di samping jalan-jalan dari masjid ke masjid. Nah, ini isi daripada buku ini adalah satu tentang bab hukum dasar halal haram dulu ya, dalam Al-Quran, hal hadis, dan juga nanti dalam fatwa kita bahas sejenak ya. Nah, yang kedua tentang regulasi halal. Nah, sekali lagi yang regulasi halal ini mungkin nanti malah yang akan saya bahas, yang saya sampaikan yang terbaru aja malah. Di luar bahkan sebelum diedit ini mestinya harus sudah diedit lagi. Yang ketiga yaitu prosedur sertifikasi halal di Indonesia ya. Yang keempat yaitu metode analisis kehalalan produk. Dan kelima yaitu perbandingan standar halal di beberapa negara. Suara saya cukup terdengar, Mas Syafiq? Terdengar Bapak, terdengar. Dengar ya? Oke. Kalau kurang jelas mohon dikasih tahu ya. Baik, siap, siap. Yang pertama yaitu hukum dasar halal haram. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan suratnya ya oleh Mas siapa tadi lupa tadi namanya. Itu di dalam perintah umum tentang halal haram ya. Kita mulai di dalam surat An-Nisa, surat Al-Baqarah 168. Perintahnya ini sebetulnya adalah kepada manusia secara umum ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum ngaduwwum mubin ya. Jadi hai manusia ya, berbeda dengan perintah nanti puasa ya. Kalau puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ya ayyuhan nas, perintah kepada seluruh manusia ya. Kulu makanlah mimma fil ardi, apa-apa berasal dari bumi, halalan toyiban. Jadi di sini yang ditekankan dua hal ya. Yang pertama Allah menekankan halalan ya. Yang halal. Yang kedua adalah yang toyib, toyiban, yang baik ya. Alhamdulillah kalau Bang Toyib nih yang ngurus sudah banyak ya. Pak Pur ini ahlinya nih ada di sini ya. Profesor Poryatno ya. Ada ISO, ada HACCP, ada GMP, ada sanitasi, higiene dan sebagainya. Itu adalah berbicara tentang toyiban. Kita pagi ini coba bicara tentang halalan ya. Halalan toyiban wala dan janganlah tatabiu mengikuti khutuwatis syaitan. Kalau terjemahan gampangnya ya langkah-langkah syaitan, kalau bahasa anak sekarang ya berarti strategi-strategi syaitan. Innahu lakum ngaduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi ini sudah dari kodratnya dulu ya, bukan kita mengundat-undat gitu ya, tapi ini cerita sejarahnya. Nabi Adam tuh, Ibu Hawa dulu adalah ada di surga. Dan di surga pun ternyata kalau beliau masih ada ujiannya. Kalau kita nanti di surga, insya Allah semuanya masuk surga, amin. Ya. Insya Allah tidak ada ujian lagi. Tapi Nabi Adam di surga ada ujiannya. Yaitu tidak mendekati satu pohon. Ya. Nah, ternyata di surga pun ada setan. Ternyata. Ya. Dan setan ini adalah menggoda Nabi Adam. Ya. Sehingga intinya tidak lulus ya. Dan tidak lulus artinya signal bagi kita sebagai keturunan daripada Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu godaan terbesar manusia itu adalah salah satunya adalah dari
makanan. Karena ceritanya kan Nabi Adam tidak hanya mendekati, padahal tadinya dilarang mendekati, tapi juga memakannya. Nah, ini signal bagi kita sebagai keturunannya. Dan asbab itulah maka kita jadi ada. Ya. Nah, beliau sudah bertobat, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dibacakan oleh uh, Qori masalah ya. Yang kedua, perintah keduanya adalah, nah kalau dari di sini baru nih ya, ya ayyuhalladzina nah aman. Ya. Tadi ini orang-orang beriman. Ini juga perintahnya kulu yang baik-baik kalau di sini ya, sebagai tanda kita ya, uh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda syukur. Nanti banyak lagi nih diulang-ulang ya di dalam surat Al-Maidah 88 ya. Ini juga diulang lagi, maka makanlah dari apa-apa yang telah diberikan kepada Allah sebagai rezeki yang halal ya, dan baik ini perintah. Jadi perintah makannya halal dan baik ya. Jadi halalan toyiban, dan ini nanti juga penting di dalam sertifikasi halal nanti ya, harus dua-duanya tercakup ya, halalan toyiban ya. Kalau ternyata ada misalnya bakso yang halal, semua bahannya halal, tapi ternyata menggunakan formalin yang sudah dilarang oleh Badan POM misalnya. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi. Nah, yang riso kayak saya ini terutama karena suka karak ya. Di Wonogiri itu ada mie pentil. Nah, itu pakai bleng, pakai cetitet, itu intinya adalah pakai pijer, pakai borak ya. Dan itu borak pada dilarang Badan POM. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan ada kebijakan khusus misalnya ya. Nah, itu nanti ke depannya bagaimana sertifikasinya ya, karena harus dua-duanya dipenuhi ya. Yang lain di sini surat An-Nahl ayat 114 ya, fakulu mimma ya, razaqakumullah halalan thayyiban. Jadi perintah-perintah makan yang halalnya adalah cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Ini suatu peringatan bagi kita semua, yaitu nanti tolong diingetin Mas Safik ya kalau waktunya udah anu ya, kadang-kadang kurang terkontrol waktunya ya. Baik, Bapak. Ini mahfum daripada hadis adalah wahai saat perbaikilah atau murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Jadi syarat terkabulnya doa salah satunya adalah makanan kita adalah makanan yang halal. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau Rasulullah bersumpah seperti ini itu berarti sangat penting biasanya. Ya. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ya, ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebaikannya. Jadi tidak akan diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Ya, Masya Allah. Apalagi dalam bulan puasa ini yang amal ibadah kita semua dilipat gandakan. Ya, amal sunnah dinilai amal wajib dinilai 70 kali dibandingkan di luar bulan Ramadan. Nah, kita jaga makanan kita, nah mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak membakarnya. Dan kita terima. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain ya tentang makanan ini. Sebetulnya Allah menciptakan berjuta-juta, bermiliard-miliard makanan ya. Semuanya statusnya adalah mubah. Sebagaimana Nabi Adam diuji, nah kita di dunia ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pagi ini kita bahas salah satu ujiannya adalah mengenai makanan. Ya. Jadi dari berjuta-juta, ya, bermiliard-miliard makanan, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sebetulnya nanti bisa kita simpulkan kurang lebih ujiannya hanya 5 jenis makanan saja. Ya. Nanti ditambah di dalam beberapa hadis, ada beberapa. Dan juga di sini ditambah lagi ada fatwa. Yang pertama misalnya ini redaksinya hampir sama persis ya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 173 ya.
Nanti di dalam surat Al-Maidah, maju ke depan lagi, ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang hampir sama persis. Maksudnya berarti ini sangat saking pentingnya gitu ya, diulang-ulang ya. Seperti kita pergi ya, sebentar lagi mudik ya, dari Bogor mau ke Solo, ada peringatan di jalan tol berulang-ulang yang sama. Berarti sangat penting, perlu diperhatikan karena itu merupakan yang sering menyebabkan kecelakaan. Yaitu di dalam surat Al-An'am ya, surat An-Nahl 115 ini diulang-ulang ya. Di dalam surat Al-Baqarah 173 yaitu innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinjir wa ma illa liqaidilabih. Tadi sudah dibacakan oleh Qori ya. Innama sesungguhnya harrama diharamkan alaikum bagi kalian al-maitata yaitu bangkai. Yang pertama disebut kalau dalam Al-Quran urutannya hampir semua ini dalam 4 ayat ini yang pertama disebut adalah bangkai. Wa dama yaitu darah ya. Yang ketiga yaitu walhamal khinjir, baru di sini yang daging babi ya. Nah, walaupun di dalam Al-Quran disebutkan yang adalah daging babi, tapi daging adalah merupakan value yang tertinggi di dalam binatang ya. Nah, kalau yang value-nya paling tinggi saja haram, apalagi yang value-nya lebih rendah. Maka babi ini haram secara totalita. Bahkan nanti di dalam sertifikasi halal, babi ini not only haram but also najis besar ya, najis mughaladhah. Yang nanti implementasinya di dalam sertifikasi itu tidak bisa ada alat yang sama digunakan untuk sharing facility antara yang sertifikasi halal dengan yang tidak disertifikasi halal mengandung unsur dari babi. Kemarin kita belajar dari kasus COVID, ya, karena sebetulnya pertemuannya dengan enzim yang itu kan hanya di ujung banget, ya. Itu setelah diproses, cuci dan sebagainya, pasti di produk akhir sebetulnya sudah nggak bisa terdeteksi. Maka perusahaan waktu itu nantang coba dideteksi ya, nggak akan bisa. Ya. Tetapi MUI strict. Kalau dalam sekian rangkaian proses, salah satu tahap saja, entah di mana tahapnya, walaupun hanya di ujung, pernah ketemu dengan babi, maka tidak bisa disertifikasi. Ya. Yang keempat yaitu wama ila ligwairilatik, dan tentang tata cara dari sembelihan. Nah, baru ditambah lagi satu lagi yaitu di dalam surat Al-Baqarah 219 ya, terus dan di dalam surat An-Nisa 43 dan di dalam surat Al-Maidah ya, 90 yaitu ditambah yang kelima yaitu Homer. Sekali lagi ini adalah ujian bagi kita dari sekian banyak atau sekian juta atau miliar daripada makanan. Nah ini saya sampaikan ya, Masya Allah ini dalam Al-Ma'idah ya, dalam surat 5 Al-Maidah ayat 3 tadi ya. Ayat. Ini bahkan kalau kita lihat ya, ini adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengenai hukum ya. Kalau surat terakhirnya bukan yang ini, tetapi mengenai hukum, inilah yang diturunkan Allah terakhir dan inilah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada. Jadi saking pentingnya tentang makanan ini diulang-ulang, bahkan di akhir ujungnya pun dari Al-Quran yang diturunkan adalah mengenai makanan. Redaksinya bersama persis, cuman kalau di sini tegas itu. Kalau tadi Al-Baqarah innama haroma dan sebagainya, ini hurimat ya, diharamkan. Jadi tegas ya. Berikutnya sama persis kurang lebih. Alaikumul maitatu wadamu walamal khinjir dan seterusnya sama ya. Nah, ini disampaikan oleh Allah di awal ayat ya. Sebelum ya di sini Allah menyampaikan al yauma akmaltum lakum dinukum dan sebagainya ini ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku ridho Islam itu jadi agamamu. Dan inilah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada.
Waktu itu begitu disampaikan ayat ini, banyak sahabat yang bergembira, tapi satu sahabat justru menangis. Karena signalnya berarti ini Rasulullah tugasnya selesai. Kalau udah selesai ya berarti pensiun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq justru mengasingkan diri dan menangis. Begitu ditanyakan kenapa ya Abu Bakar, nah, bukankah ini signal bahwa kita tidak lama lagi ya, bersama Rasulullah. Dalam sirah kurang lebih 100 hari sejak di wadah inilah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat-ayat berikutnya sedikit tambahan ya, pentingnya daripada ya tata cara penyembelian itu harus memenuhi syariah, memenuhi tata cara penyembelian ya. Yang utama terutama salah satunya ini dibacakan nama Allah, disebutkan nama Allah. Paling tidak dalam sertifikasi nanti yaitu bacakan Bismillah atau Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau di sini perintah ya untuk memakan, di sini larangan. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Nah, ini pengalaman saya Adit itu kadang-kadang ya kalau di luar negeri kayak New Zealand dan sebagainya itu malah yakin gitu yang nyembelih Muslim dari berbagai negara ya, dibacakan dengan lafadz yang keras Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Indonesia di beberapa terutama penyembelihan kecil ya, terutama ayam itu jarang kadang-kadang tidak dibacakan Bismillah ya karena sambil ngerokok problemnya itu ya. Kalau ditanya kenapa baca Bismillahnya kapan? Oh dibatin saja Pak. Nah kalau dibatin gitu biasanya MUI tidak meloloskan. Tapi kalau dibilang katanya di Rafael Pak udah tadi awal, nah itu masih dibolehkan. Nah ini tadi yang Meta 90 tentang Homer ya, diharamkannya Homer. Ya. Jadi kalau kita ringkaskan sekali lagi yang di sana adalah bangkai, darah, babi, ya, dan tata cara penyembelihan harus memenuhi syarat agama Islam yaitu hanya penyembelihan di leher dan memutus 4 saluran yaitu makanan, saluran pernafasan, darah, arteri, dan vena. Ini sedikit saja mungkin silahkan nanti disimak sendiri ya sudah banyak ini ya. Jadi babi ini kemana saja, Masya Allah ya. Walaupun dalam Al-Quran hanya satu binatang yang diharamkan, tapi ini favoritnya kan, yang menyebabkan kita harus sangat hati-hati ya. Karena banyak sekali turunan-turunan atau olahan daripada babi ini. Terutama yaitu misalnya sekarang yang adalah sistein dari bulu babi. Itu banyak digunakan sebagai fat improver dalam pengolahan bakery atau pengolahan roti misalnya. Terutama dari kulit dan dari tulang ya. Ini adalah digunakan adalah untuk kolagen ya ataupun untuk gelatin ya. Nah, gelatin ini adalah penggunanya sangat banyak bukan hanya di pangan saja tapi juga kosmetik bahkan kapsul itu kapsul terbaik sampai sekarang ini kapsul itu 99% adalah dari gelatin ya. Ya gelatin tidak hanya dari babi ya, artinya tulang dan kulit ya. Bu Mala itu, Profesor Mala dari perikanan buat gelatin dari ikan, kulit ikan ataupun tulang ikan. Tapi di pasaran dunia gelatin ini 60% adalah dari kulit babi. 39% dari kulit bovine ya, di kerbau ataupun sapi ya. Dan yang halal itu kurang lebih hanya tidak lebih dari 15% dan itulah kenapa gelatin halal itu jadi mahal ya dibandingkan dengan gelatin babi terutama. Nah, yang lain-lain masih banyak lagi. Ini adalah penggunaan tadi gelatin ya, terutama ya ini. Di sini misalnya ibu-ibu ya yang kulitnya pengen halus kulit babi, nah, pakai lotion yang ada gelatinnya dari babi. Misalnya yang pengen selangsing babi pakai eh, makanan-makanan diet ya yang mengandung gelatin. Sekali lagi gelatin tidak hanya dari babi ya, gelatin bisa dari sapi, bisa dari ikan, bisa juga dari kerbau dan sebagainya. Intinya sumbernya adalah kolagen. Begitu juga kapsul ya.
Tadi saya bilang 99% ya. Sekarang ada juga kapsul-kapsul yang non gelatin. Tetapi sifat dasar dari kapsul yang diinginkan begitu sampai ke usus ya, maka ketemu asam, maka bisa langsung larut dan sebagainya sehingga obat segera bisa eh, digunakan, dimanfaatkan. Nah, berbeda dengan kalau eh, dari bahan lain, selulus dan sebagainya. Yang tadi komer, ya, ini sedikit saja. Nah, yang hadis, Nabi dalam memberikan penjelasan tentang Al-A'raf, surat Al-A'raf 157 tentang Al-Qabaidz. Antara kalau kita ringkaskan nanti silahkan kalau mau dibaca bukunya ada beberapa hadis yang kita sitirkan ya, antara lain yang dalam hal hadis yang diharamkan ada anjing ya, binatang buas, macan, ya, harimau dan sebagainya, kucing termasuk yang bercakar dan sebagainya. Binatang yang disuruh dibunuh ada tikus, ada cicak, ada ular, ada kalajengking, ada burung gagak. Sebaliknya ada binatang yang dilarang dibunuh, ada katak. Nah, kalau daerahnya Pak Pur nih, daerah pantai utara ada suike dan sebagainya. Ya. Ini adalah diharamkan karena dilarang dibunuh. Ya. Semut, lebah, laba-laba, burung pelatuk, keledai. Ini ada yang bilang di sini burung hut-hut. Dan juga kotor atau menjijikkan jalalah. Yang dari fatwa MUI, tidak saya sampaikan semua, tapi kalau di buku ada ya tentang kumpulan fatwa. Saya hanya menyampaikan salah satu contoh ya. Di sini adalah penyembelihan yaitu dengan stunning, ada pemingsanan. Pemingsanan dalam penyembelihan itu ada dengan dipukul di kepalanya, ya, ada ditembak, ya. Intinya itu adalah dibolehkan oleh MUI. Ya. Terusan ada dengan listrik ya, dan ada dengan gas. Dengan syarat bahwasanya pemingsanan tersebut tidak menyebabkan mati. Artinya binatangnya disembelih dalam keadaan hidup. Yang kedua, tidak menyebabkan cacat seumur hidup. Kalau yang di kepala di sini ditembak, itu biasanya cacat seumur hidup, berarti itu tidak boleh. Atau kalau yang knocking, ya, dengan katakanlah kayak stunning gun gitu, ya. Nah itu kadang-kadang kalau terlalu berat di praktek nanti ada merah, ada hitam, ada kuning, ya. Nah itu kalau hewan kecil memakai yang besar, nah nanti akan pecah nih batok kepalanya itu bahkan sampai apa sampai mendelep gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti di SNI juga diatur ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 boleh, 3 dan seterusnya tidak boleh. Yang lain di sini yang tadinya masyarakat ragu-ragu ya misalnya sarang burung walet karena di sarang pasti ada najisnya. MUI membolehkan dengan syarat dicuci ya sehingga najisnya hilang. Dan cara pencucian terbaik adalah dengan air yang mengalir. Nah, berikutnya misalnya kepiting, tadinya masyarakat ragu-ragu ya, karena menganggap kepiting ini hidup di dua alam, karena kadang-kadang kita dapatkan kepiting di pantai ya. Tapi setelah MUI mengundang ahli kepiting dari IPB, dari universitas lain, semua menjelaskan kepiting itu hidupnya ya di satu alam, di air. Ya. Adapun ke pantai itu rekreasi saja. Nah, kalau kita orang gunung rekreasinya ke pantai, kepiting, nah, hewan laut rekreasinya ke pantai. Begitu juga ya, banyak yang ragu-ragu tentang kopi luwak kan juga ini kopi yang matang sudah tua benar, dimakan oleh luwak, dikeluarkan masih utuh ya. Nah, itu syaratnya bijinya utuh, jadi ada proses sortasi. Ya memilah-milah dan yang diambil hanya yang utuh karena kalau yang retak dan sebagainya kulitnya nah berarti najisnya masuk dan ada proses pencucian ya dengan air yang mengalir ya. Dan juga yang lain-lain beberapa hal yang masih ragu-ragu selama ini ya nah itu adalah difatwakan oleh MUI. Salah satu fatwa MUI ya di dalam buku itu yang juga kita bahas adalah tentang alkohol ya. Ini juga sangat bagus menurut saya ya bahwasanya MUI ya pakai contoh ya di sini fatwa itu bisa dikoreksi ya
bisa dikoreksi. Ya. Pada tahun 2028 fatwa MUI tentang alkohol ini di produk makanan, di produk ini adalah di produk akhir tidak terdeteksi. Di produk intermediate seperti flavor dan sebagainya 1%. Nah, waktu itu maka banyak flavor arus yang menggunakan propilin glikol. Nah, ternyata Badan POM melalui kajiannya menemukan propilin glikol banyak mengganggu kesehatan, ya, terutama ginjal dan sebagainya. Maka merespon daripada keputusan Badan POM, maka MUI melakukan kajian lagi. Antara lain ada penelitian dari IPB tentang bagaimana simulasi tentang Homer, ya. Ya, anggur diperas, dibiarkan 3 hari secara spontan, berapa sih kadar alkoholnya? Nah, ternyata kadar alkoholnya 0,8%, ya. Dan juga penelitian lain tentang berapa sih orang mabuk, ya, minum mabuk tuh. Nah, maka diputuskan pada 2018, ya, alkohol ini di produk akhir adalah 0,5%, ya. 0,5% di produk akhir itu pun untuk minuman, ya. Minuman itu dalam artian yang diminumnya ya glek 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 gitu, ya. Tidak dibatasi dengan takaran. Kalau ada yang bertanya, Pak, itu ada obat batuk kadar alkoholnya 6% kok dapat sertifikat halal. Nah, karena itu diminumnya dengan takaran paling hanya sesendok dan sebagainya dan tidak akan menyebabkan mabuk, ya. Jadi ini contoh yang menurut saya sangat baik, ya. Ini dalam buku yaitu bahwasanya fatwa itu bisa dikoreksi. Maka sebagai umat Islam kalau ada perbedaan-perbedaan sangat, kita saling menghormati, ya, tidak saling menyalahkan, ya. Dalam fatwa yang sama, institut yang sama bisa dikoreksi, apalagi mazhab yang berbeda dan sebagainya. Jadi kalau ringkasan di bab 1 ini, ya intinya yang diharamkan itu adalah sekali lagi 1 bangkai, 2 darah, 3 babi, 4 sembelihan, ya, dan 5 adalah homer. Ditambah dalam al-hadis yaitu ada anjing, hewan buas, ya, hewan yang disuruh dibunuh dan yang dilarang dibunuh, dan juga tentang hewan menjijikkan. Dan ada fatwa dari MUI yaitu terutama yang dilarang adalah bagian daripada tubuh manusia karena manusia dimuliakan. Loh, apa ada yang makanan dari tubuh manusia? Nah, nanti kembali tadi kalau kita bicara sistein, ya, kapur dan sebagainya ini yang oleh orang-orang kimia, ya, sistin, ya. Ini sumber dasarnya ada 3, ya, yang dipraktek di industri. 1 dari rambut manusia, ya. Yang kedua dari bulu hewan, ya. Yang ketiga adalah dari fermentasi biofarm. Nah, kalau dari rambut manusia menurut MUI ini totalnya dilarang. Dari bulu hewan tergantung hewannya apa. Kalau dari babi totalnya dilarang juga. Kalau dari hewan halal, nanti pertanyaannya penyembelihannya bagaimana. Kalau dari fermentasi, nah maka media fermentasinya bagaimana. Jadi ini contoh yang nanti dalam analisis lab masih merupakan tantangan tersendiri juga, ya. Bahwasanya kalau udah turunan single chemical, ya, ya tidak bisa dianalisa lagi dari mana dan sebagainya, tapi nanti dalam sertifikasi halal statusnya bisa berbeda. Walaupun secara kimia tidak bisa kita buktikan ini dari mana dan sebagainya, ya. Maka pentingnya dalam sertifikasi halal itu adalah penelusuran, ya. Ketelusuran daripada bahan dan sebagainya dipastikan eh, memenuhi kriteria halal. Satu lagi yaitu dibahas juga dalam buku ini adalah tentang najis. Kenapa najis ini perlu kita bahas, terutama nanti dalam sharing facility tadi, ya. Dalam pensucian, ya. Kaidah umumnya adalah barang halal terkena najis maka akan menjadi mutanajis. Barang mutanajis ini hukumnya adalah haram, ya. Jadi walaupun halal, ya, tetapi terkontamin najis itu adalah menjadi mutanajis dan hukumnya adalah menjadi haram. Nah, ini adalah
intinya ada hadis Nabi yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, disinilah yang banyak sekarang ini dalam sertifikasi halalnya, terutama menyangkut hal subbakat. Dan subbakat adalah prinsip dasarnya dalam sertifikasi halal harus clear, tidak ada yang meragukan lagi. Nah, itulah ada prinsip dalam sertifikasi halal. Jadi halalnya jelas, subbakat pun harus sudah tidak ada yang meragukan lagi. Ya. Nah, bab kedua, ya, regulasi halal. Alhamdulillah di sini ada Pak Purwiyatno Haryati, Profesor Purwiyatno. Ya, beliau adalah orang Kodek, beliau adalah pejabat di Kodek. Nah, bisa dikoreksi nanti Pak Pur ya. Sebetulnya di Kodek sudah lama nih ya, sudah ada aturan tentang halal haram dalam JAC GL 2497 ya, General Guide for Use of the Term of Halal ya. Ini adalah di dalam Kodek. Ya. Kurang lebih ini intinya adalah tidak dibuat dari yang eh, haram, ya, tidak terkontaminasi dengan yang haram dan najis, ya. Jadi tidak terkontaminasi dengan yang haram dan najis. Dalam artinya dalam processing, persiapan dan sebagainya harus memenuhi kaidah tersebut. Ya. Ini Pak Pur, ini juga teman-teman yang lain, tokoh-tokoh ini adalah tentang undang-undang halal, ya. Ini yang terbaru sudah banyak, dimulai dari Undang-Undang Nomor 796 tentang ini masih hanya menjadi satu sub titel aja tentang labeling, ya. Dan di PP 69 juga tentang labeling sudah disebut halal. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 yang ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono 17 Oktober 2024 berlaku seharusnya surut 5 tahun, yaitu 17 Oktober 2019. Di Omnibus juga dan juga PP-nya, ya, ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 33, PP 39, dan juga ini yang saya kuningkan ini belum ada di buku tentu saja ini, tapi nanti saya mau justru di sini saya akan menyampaikan yang ini karena ini yang terbaru, ya. Yang ada di buku yang ke sini ke atas, ya. Yang di sini belum ada ini Undang-Undang Nomor 6 2023 dan juga PP-nya yaitu PP Nomor 42 2024, ya. Undang-undang regulasi setelahnya ada undang-undang tersebut, ya, ada undang-undang tadi 33, undang nomor 6, ada KMA, ini paling enggak ada 2 KMA yang perlu kita kenal, KMTA 748, ya. Ini adalah keputusan Menteri Agama, ini adalah daftar bahan yang harus sertifikasi halal. Jadi ini harus SH. Sedangkan di sini adalah ada KMA 1360 dan sudah ada revisi terbarunya juga. Ini juga sudah ada revisi barunya lagi. Yaitu di sini justru ini adalah yang daftar barang yang tidak bisa disertifikasi halal karena udah jelas-jelas halal. Misalnya garam. Tapi karena sekarang halal sudah menjadi bisnis, jadi banyak perusahaan yang tetap ingin disertifikasi. Terus ada PMA, ada perkaban. Perkaban beberapa ini adalah terutama tentang adanya sistem jaminan produk halal. Nah, jadi bedanya di sini ada P-nya nih. Kalau waktu yang lama tidak ada P-nya, hanya sistem jaminan halal. Ya. Nah, di buku itu waktu itu masih peralihan, ya. Jadi dua-duanya masih banyak dibahas tentang SJH, ya. Nah, tetapi juga sudah dimasukkan tentang SJPH, tapi belum begitu detail, gitu ya. Nah, ini adalah kenapa ini harus ini? Karena wajib, ya. Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal itu wajib mengimplementasikan sistem jaminan produk halal. Karena sertifikat ini sekarang berlaku seumur hidup, ya, unlimited, ya. Nah, jaminannya apa? Maka harus mengimplementasikan sistem jaminan produk halal. Standar lain misalnya di SNI dan sebagainya ini kita bahas tidak terlalu mendalam, ya, di dalam buku tersebut. Ya. Ini PP 42 ya yang terakhir nih, sekali lagi saya sampaikan, ya, yaitu pasal 2, yaitu produk yang masuk dan beredar di perdagangan di Indonesia wilayah ini wajib bersertifikat halal, ya. Bukan wajib halal, ya. Kalau wajib halal sekali lagi, ya, masing-masing boleh mengklaim dan sebagainya self declarement, ya. Tapi wajib bersertifikat halal, artinya ada sertifikatnya. Sekarang ini sertifikat dikeluarkan oleh BPJPH, kalau dulu dikeluarkan oleh MUI. Nah, sekarang dikeluarkan oleh BPJPH.
Produk yang wajib bersifat halal di atas barang dan jasa, kalau dulu banyak konsentrasinya pada barang, terutama makanan, minuman, dan juga kosmetik dan farmasi. Nah, sekarang jasa pun ya, jasa logistik, jasa penyimpanan, jasa penyembelian dan sebagainya ini harus disertifikasi halal juga. Kalau dulu penyembelian oke, karena ini sangat kritis berhubungan dengan tadi penyembelian. Pengolahan iya ya. Penyimpanan ini yang relatif baru ya. Pengemasan juga baru ya. Pendistribusian, penjualan, penyajian kalau ini sudah ada dari dulu. Yang kedua, di samping mengimplementasi sistem jaminan produk halal, perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal wajib mempunyai penyelia halal. Apa syarat penyelia halal? Syarat penyelia halal yaitu harus Islam, Muslim, memiliki wawasan tentang SJPH, berarti paling tidak mempunyai sertifikat penyelia halal atau sertifikat pelatihan penyelia halal. Nah, inilah yang terutama di internasional jadi bahan ini ya, sangat uh, didiskusikan ya. Banyak yang berkeberatan ya. Tetapi nanti BPJPH memberi jalan keluarnya, antara lain boleh supervisornya dari Indonesia dan sebagainya. Karena seperti di beberapa negara, seaudit pernah ada 800 karyawan, tapi satu pun nggak ada yang Muslim. Apa nggak bisa dapat sertifikat halal? Tetap bisa, cuman supervisornya berarti harus dari distributornya. Yang di bab ketiga, yaitu prosedur sertifikasi halal. Prosedurnya ada dua. Kalau sertifikasi halal ini yang kita sebut dengan reguler. Ya. Reguler ini adalah yang udah dari dulu. Dari tahun 1994 pertama kali sertifikasi halal. Cuman bedanya dulu belum ada BPJPH. Dulu sertifikasi halal itu langsung ke sini ke LP POM dan MUI. Dulu hanya dua ini ya, yang memutuskan halal. Ya. Dari 1994 pertama kali sertifikasi halal, seingat saya 1994 ya. Nah, sekarang ini ya, pelaku usaha yang reguler ini yaitu untuk industri besar, industri menengah dan industri yang kritis kehalalannya tinggi ya. Nah, itu perusahaan daftar ke BPJPH, nanti dari BPJPH direview dan sebagainya, dokumennya sudah cukup atau belum. Nah, dari sini tanda cukupnya nanti perusahaan itu mendapatkan STTD, surat tanda terima daftar ya. Nah, setelah itu proses berikutnya adalah diaudit oleh LPH. Sekarang ini LPH banyak sekali ya, lebih dari berapa? 100 barangkali ya. 70 yang jelas lebih ya. Ada 4 ya yang kategori utama dan ada lainnya pratama ya. Setelah yang audit di sini ya, setelah audit, hasil audit dilaporkan sebetulnya ke BPJPH ya, nanti dari sini diputuskan halalannya oleh MUI, Komisi Fatwa. Nah, dari sini perusahaan mendapatkan apa yang disebut dengan KH, ketetapan halal. Kalau dulu sertifikat halal, nah, sekarang sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Yaitu di sini setelah ada ketetapan halal dan ada STTD, nah, dikeluarkanlah sertifikat halal oleh BPJPH. Nah, ada juga yang self declare. Kalau tadi yang reguler ya. Self declare ini terutama untuk industri menengah ya, dan kecil ya, UMKM ya, mikro dan. Nah, di sini boleh self declare dengan syarat-syarat tertentu, antara lain bukan yang kategori kritis ya. Kategori kritis itu apa? Contohnya yang ada daging dan sebagainya berarti dikategorikan sangat kritis ya. Perusahaan tetap daftar ke BPJPH, nah, tidak diaudit oleh LPH tetapi didampingi istilahnya. Didampingi oleh LP3H. Kalau tidak salah IPB punya pendampingnya cukup banyak juga ya. Nah, perusahaan sekarang pendamping-pendamping halal ini juga banyak. Nah, di sini difatwakan bukan oleh MUI tapi oleh komite. Nah, jadi yang di sini ya, Komite Fatwa Produk Halal yang ini diangkat dan bertanggung jawab pada Menteri Agama. Di sini adalah adanya di BPJPH langsung ya. Jadi dikeluarkan di sini ketetapan halalnya. Nah, nanti sertifikat halal tetap berasal dari BPJPH. Jadi tetap walaupun self declare istilahnya, nah tetap ada
sertifikat halalnya. Ya. Nah, ini berapa lama sertifikasi halal? Nah, ini kurang lebih langkah-langkahnya tadi. Kalau ini standarnya yang ada di eh, regulasinya ya, kurang lebih. Ya. Di LPH punya waktu hanya 15 hari, BPJBH 2 hari, MUI 3 hari, BPJBH keluar sertifikat halal 1 hari, dan sebagainya. Kalau ini sudah berjalan dengan sesuai dengan regulasinya idealnya. Ya. Ini sertifikat halalnya. Sertifikat halal sekali lagi di sini tidak ada waktu kadaluarsanya, tidak ada expired date-nya. Ya. Inilah mungkin satu-satunya sertifikat yang tidak ada expired date kali ya. Nah, jadi yang khas ini ada burung garudanya kalau dulu MUI, terusan di sini ada nomornya, khasnya adalah ID, ya, nama perusahaan, nama produk dan sebagainya. Ya. Jaminannya apa? Ya, ini adalah ya, satu, masa berlaku sertifikat halal, sertifikat PP 42 ya. Undang-Undang Nomor 6 tadi, sertifikat halal tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi. Nah, ini yang banyak didiskusikan dan kita ini juknis juklaknya belum ada. Kita tunggu dari BPJPA dan proses produk halal tanpa proses perpanjangan. Dalam hal pemeriksaan terhadap perubahan komposisi maka wajib mendaftar lagi sertifikat baru. Ya. Kalau dulu sertifikat halal pada waktu MUI 2 tahun, terus awal-awal BPJPA 4 tahun, nah sekarang ini berlaku eh, tidak ada expired. Mungkin auditornya, auditnya juga sudah meninggal, tapi sertifikatnya masih berlaku terus. Jaminannya apa? Jaminannya maka tadi perusahaan mengimplementasikan sistem jaminan produk halal. Nah, apa itu sistem jaminan produk halal? Ini yang BPJPH tahun 2020 ya. Dan inilah yang dari LPPOM dulu namanya sistem jaminan halal. Dulu ada 11 kriteria, tapi sebetulnya yang 5 kriteria itu ya isinya 11 kriteria ini saja. Nah, oleh pemerintah regulatornya, nah ini diringkeskan jadi 5. Komitmen dan tanggung jawab isinya kebijakan halal, tim manajemen halal dan pelatihan. Dulu kriteria 2 bahan, ini bahan nomor 4 ya. Proses produk halal ini isinya adalah fasilitas, prosedur, aktivitas kritis. Produk ini ada produk, mampu telusur, penanganan produk dan sebagainya. Pemantauan evaluasi ada audit internal dan kaji ulang manajemen. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya kalau yang masih mengimplementasi 11 kriteria, nah ini kalau daftar ke BPJPA ini akan diminta direvisi ya menjadi yang 5 kriteria nih. Tapi isinya sebetulnya sama. Jadi hanya sekedar di nah, small revision. Yang keempat yaitu metode analisis kesalahan produk. Berapa menit lagi Mas Safik? 5 menit. Nah, ini intinya adalah bahwasanya untuk mendukung halalan, ini beberapa analisa, ya, kalau auditor itu wajib mengambil sampel. Minuman yang mungkin ditambahkan alkohol atau terbentuk alkohol secara spontan, ya, itu diambil sampelnya untuk dianalisa tadi, yaitu fatwa MUI terbaru adalah batasnya 0,5%. Untuk produk-produk daging, ya, misalnya sosis, bakso dan sebagainya ya. Restoran yang daging itu wajib diambil sampelnya daging ya untuk dianalisa bebas dari DNA babi. Untuk kosmetik ini beberapa diambil sampel untuk mengukur daya tembus air. Kenapa ini dilakukan? Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, terutama kalau bapak-bapak sudah laku biasanya udahlah nggak dandan-dandan gitu ya. Udah laku, udah alhamdulillah kayak saya ini udah alhamdulillah laku katanya. Tapi kalau ibu-ibu itu ya, artinya sudah berumah tangga, udah punya suami ganteng dan tapi masih tetap dandan lagi ya, pengen lebih cantik dan sebagainya, masih sering pakai kosmetik. Nah, kosmetik ini Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu dicek tembus daya air? Jadi kalau kita wudhu, ternyata di jari-jari ini ada kutek atau ada apa yang tidak tembus air. Atau tadi habis pakai lotion ternyata nempel nggak tembus air. Nah, maka berarti kulit kita itu tidak terkena air wudhu.
Kalau kulit kita tidak terkena air wudhu, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Gampangnya gitu bahasanya ya. Kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita menjadi juga tidak sah. Gitu. Jadi ini yang bahasa yang sederhana. Nanti kalau mau bahasa fikih, anunya ya silahkan kepada Pak Kiai. Maka ini sekali lagi ini diambil sampel. Bahkan pada yang sangat kritis seperti gelatin itu not only mengambil sampel, tapi juga dia lakukan analisa mass balance. Ya. Dari gelatinnya produksinya berapa ton, ya, terusan misalnya dari tulang. Nah, tulang chipnya berapa ton yang masuk. Nah, tulang ini dari mana saja, dari slaughterhouse mana saja. Nah, semua diurut tuh sampai dianalisa tiap slaughterhouse berapa penyembelihannya tiap hari, nanti tulang yang tersedia berapa, kecukupannya dan sebagainya. Ini adalah perlu dilakukan. Nah, ini adalah mendukung ya, untuk mendukung hasil keputusan daripada eh, penelusuran dan juga audit ketika ke lapangan. Ya. Tentunya ini adalah dulu ketika oplosan dan sebagainya sudah di mana adalah dengan visual ya bisa, tapi perlu latihan ya. Dulu waktu saya di Jerman tiap hari ketemu daging babi, ketemu sapi, nah, dipotong kecil-kecil sampai seberas-beras, suruh milah-milah saya bisa. Tapi sekarang dikasih seonggok daging, suruh ngomong ini babi atau bukan, ya saya nggak bisa lagi karena sen saya sudah nggak ada. Ya, jadi ini perlu latihan. Nah, maka didukung salah satu beberapa analisis ini yang sekarang ini banyak digunakan, tapi yang paling banyak digunakan sekarang ini satu electric nose, yang kedua adalah eh, digunakan adalah PCR. Nah, ini yang untuk daging khususnya kemarin sempat heboh bahwasanya ada produk tertentu ya dicurigai dengan alat tes ini ternyata positif babi. Ya. Jadi ini kayak tes kehamilan ya. Kalau ada di dalam tes strip ini ada dua berarti ini positif. Tetapi kalau hanya satu berarti ini yang standarnya. Berarti ini tidak. Nah, ini adalah cepat ya, kurang lebih 5 menit, nggak sampai 30 menit sudah selesai. Ya. Hanya saja sekali lagi ini pernah sempat heboh karena apa? Karena waktu itu ada positif, nah, kesalahan positif. Ya. Jadi sebetulnya kalau dalam satu produk ada, mungkin saya nggak sebutkan nama ini nanti heboh ya. Ada suatu katakanlah bumbu tertentu yang konsentrasinya lebih dari 0,5% ya, maka dia akan terdeteksi. Ya, tidak semua alat kit sini ya, alat kit kan ada macam-macam ya pembuatnya. Nah, salah satu alat kit waktu itu adalah ternyata kalau ada bumbu ini, nah, ternyata bisa terdeteksi sebagai ada babi. Padahal ditelusur, setelah itu dianalisa dengan yang lebih canggih PCR dan sebagainya tidak ada. Jadi ini yang perlu hati. Maka alat ini walaupun murah, cepat, ini kurang begitu disarankan untuk dipakai ya, kecuali sudah diuji lagi. Hanya untuk tes awal oke ya, tapi nanti dipastikan lagi dengan PCR misalnya. Nah, ini yang banyak digunakan terutama untuk deteksi adanya DNA babi ya, yaitu PCR yang kemarin pas COVID kan heboh ya, ini PCR ini jadi laku sekali. Nah, di prinsipnya sama. Hanya kalau di kemarin di COVID adalah virus tertentu berapa konsentrasi awalnya, ya digandakan-gandakan lagi. Ya. Nah, kalau di sini konsentrasi awal eh, ada atau tidaknya babi, ya. Nah, itu dilakukan PCR. Nah, ini adalah kurang lebih ketelitiannya, kepekaannya terhadap DNA tersebut. Nah, ini yang direkomendasikan sesuai dengan rekomendasi alat ya. Bahwasanya rekomendasi alat itu adalah hanya dilipat gandakan 32 kali, maksimum 35 kali. Nah, maka ini Anda kalau di 35 kali ini positif, naik seperti ini ya, berarti ini adalah positif mengandung DNA babi. Yang kelima, perbandingan standar halal di beberapa negara. Ya. Ini sengaja saya tampilkan yang nggak bisa dibaca, saya juga nggak bisa baca. Nanti biar Bapak Ibu eh,
Nggak usah belilah, insya Allah nanti oleh IPB Pers ini akan dibikinkan e-book yang free, gratis. Ya. Nanti silahkan, nanti ada webnya bisa di-share oleh IPB Pers, ya, oleh Al-Huriyah, ya, sebagai amal jariah kita bersama. Ya. Ini para penulis insya Allah sudah sepakat kita hibahkan atau kita infakkan untuk kepentingan umat. Jadi free, gratis. Kalau yang ambil kuliah halal selama ini sih langsung dikasih gratis. Maka cetakan pertama pun di ITP itu masih banyak tuh, 200 lembar masih ada tuh eksemplar. Karena mahasiswa dikasih gratis, jadi ya nggak usah beli. Begitu juga ini ada beberapa perbedaan ya, antara beberapa lembaga sertifikasi halal internasional. Jadi halal pun ada firkoh-firkohnya ini Mas. Ya Mas Syafiq ini. Nah ini lebih jelasnya nanti silahkan dibuka lagi sendiri di apa mana? Di bukunya ya. Ini sebagai penutupnya, mana tadi? Nah ini sebagai penutupnya, ini ya sekali lagi ya agar kita hidup kita berkah ya. Kita terapkan halal lifestyle ya tadi ya karena berhubungan dengan diterimanya doa, diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ya ibu-ibu kalau terima duit dari suaminya, kalau alhamdulillah saya nggak pernah ngasih duit ke istri saya, jadi nggak pernah tanya tuh. Jadi duitnya halal nggak? Ya. Kalau yang dari korupsi sampai 1.000 triliun ya kebangetan itu ya. Nah, belanja yang halal. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak ya yang bertanda halal ya baik dengan logo yang lama maupun yang baru. Kenapa masih ada yang lama? Sebetulnya kan harus dengan yang baru karena menghabiskan stok yang ada di packaging yang ada di perusahaan. Nah, yang kedua, konsumsi dengan ada pada makanan, yaitu dengan tangan kanan, duduk, dan sebagainya, agar makanan kita pun menjadi asbab berkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, selamat berpuasa dan mohon maaf lahir dan batin. Demikian, Mas Syafiq. Ada yang Baik, terima kasih kepada Bapak Joko yang telah menyampaikan sesi materi pada pagi hari ini. Banyak sekali wawasan-wawasan baru terkait jaminan halal ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya kita bakal ada sesi tanya jawab karena mungkin ada beberapa dari jamaah ada beberapa hal yang ingin ditanyakan gitu. silakan yang nggak Eh, boleh tanya itu Pak Dase, nggak boleh tanya itu tuh guru halal gitu. Mungkin kepada jamaah atau peserta kajian yang ingin bertanya Di chat ada nggak ya? Saya nggak lihat chatnya nih. bisa langsung on cam atau chat. Oke, mungkin Pak Erik, saya Pak Erik, nah, itu ada raise hand dari Pak Erik. mungkin kepada Pak Erik yang sudah raise hand waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Joko, pertama tentunya terima kasih atas kesediaannya untuk bisa mengisi kajian pada pagi hari ini. Saya dari IPB Press. Nah, tapi memang ini tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin tanyakan ini, Pak. eh, saya memang agak sedikit telat tadi. Ada dua hal. Yang pertama itu kan ada yang mengatakan kalau daging yang disembelih bukan oleh umat muslim itu haram gitu ya. Nah, ada ulama yang berpandangan cukup dengan mengucap bismillah itu sudah jadi dia sudah jadi halal gitu maksudnya. Nah, tapi juga ada yang berpandangan walaupun sudah mengucapkan bismillah tapi ketika yang menyembelihnya itu tidak mengucapkan nama Allah, nah itu tetap haram gitu. Nah, itu kira-kira pandangan Pak Joko bagaimana gitu? Ya, kalau yang pandangan saya, makasih Pak Erik. Pak Erik ini bosnya IPB Pers nih.
Ya kita tanyakan ke ulama kita aja Pak ya. Saya bukan kapasitas di sini untuk menjawab itu ya. Memang antara Al-Maidah 3 dan Al-Maidah 5 ini yang karena Al-Maidah 5 kan makanan ahlil kitab halal. Cuman yang sering jadi pertanyaan itu adalah sebetulnya ya dalam tanda kutip ya definisi ahlil kitab sekarang ini ya. Karena kalau kitab yang lama ya, kalau diperbandingkan itu sebetulnya misalnya dalam praktek saja sekarang nih, kalau sertifikasi koser itu lebih ketat daripada sertifikasi halal. Karena di koser itu juga babi nggak boleh. Bahkan saya pernah waktu di Stuttgart itu datang ke Slaughterhouse sedang ada koser yang audit, saya amati aja apa yang nah daging itu kalau beliau masih dipilah-pilah lagi tuh. Mana yang daging ada darahnya nggak boleh. Padahal dari sembilan binatang yang sama ya. Berarti yang ada darahnya nggak boleh gitu. Nah kalau kita kan udah disembelih dengan Bismillah sudah gitu. Nah gitu Pak Erik, mohon maaf saya dalam hal ini ya dalam kehati-hatian ditanyakan kiainya ada deh. Kiai Didin atau siapa gitu ya. Yang ini aja yang praktis-praktis aja jangan terlalu fikih banget. Ya, mohon maaf Pak Eri ya. Ya, Baik saya Pak, terima agak, kasih Pak. agak kurang pas kalau jawab yang fikih-fikih gitu. Oke. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Eh, ada pertanyaan dari Mas Alfian. Assalamualaikum Bapak. Izin bertanya di ayat Al-Quran Al-Baqarah tadi ditujukan untuk nas atau manusia. Bagaimana implikasinya kita sebagai umat Islam meregulasi makanan tidak halal yang dikonsumsi umat lain? Terima kasih. Ya tadi sama ya berarti kurang lebih dengan pertanyaan Pak Erik tadi ya. Hmm. Jadi kalau bisa sebentar. Hmm. Kemarin sudah tidak saya tampilkan ada nih. Ini kalau saya ringkaskan ya dari katakanlah beberapa kitab gitu ya. Kurang lebih perbandingannya seperti ini ya. Kalau Islam ya ini adalah babi, hampir ternyata semua agama besar ya yang ada di dunia ini ternyata mengharamkan atau tidak membolehkan ya bukan mengharamkan, tidak membolehkan babi. Kalau sapi di sini yang halal only, kosher kosher only. Kambing juga sama, ayam sama, ikan hampir semuanya ya, membolehkan ikan kecuali Buddha ya. Kalau Buddha itu hampir semua binatang nggak boleh gitu. Nah itulah maka tadi sebetulnya ya dalam di surat Al-Baqarah 68 itu ya ayuhan nas ya. Karena sebetulnya ini bahkan orang-orang yang tidak beragama pun mempunyai restriction atau batasan-batasan tersendiri tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu ya. Itu ada Mas Bayu Aryawan masih dikasih kesempatan atau enggak Mas Safik enggak? Mungkin boleh satu pertanyaan terakhir pada Ya, Mas. terima kasih Mugen di atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Bayu Aryawan, fresh graduate S2 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, Engineer, terkait tentang masalah halal. Kebetulan juga ini rencana mau lanjut S2 by riset atau S2 reguler. Kedua ya, S2 kedua, engineer ini adalah tentang penggunaan minyak hewani untuk pembuatan emulsifier. Di sini salah satunya lebih kepada bagaimana pengembangan jaminan halalnya. Karena Bayu membaca atau sudah membuat konten
di YouTube dan juga di Instagram tentang bagaimana kehalalan lemak unggas ini. Yang Bayu baca itu adalah surah Al-An'am yang intinya wa'ala ladina hadu haram wa'ala ladina hadu haramna ala kulli dhi dhufur, yang dimana selain unta dan kambing itu tidak boleh tidak boleh untuk dimakan karena itu merupakan atas apa yang mereka lakukan itu melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi perhatian juga bahwa lemak ini kalau nonis dengan orang muslim kita semua itu makan semua, tetapi ada juga yang tidak, itu karena pengaruh kesehatan. Jadi pertanyaannya begini, engineer. Kalau misalkan ini kehalalan lemak hewani sudah diakui dan masih banyak orang yang memakan, sama dengan orang non-muslim walaupun babi sudah diharamkan di beberapa Alkitab itu dan disempurnakan di kitab kita Al-Quran, tetapi mereka masih makan. Nah, dan juga bagaimana upaya yang dilakukan atau faktor-faktor apa yang bisa menjadi upaya untuk bagaimana meningkatkan lemak hewani ini sebagai salah satu preference dalam membentuk halalan thayyibah kepada masyarakat. Ya, lemak hewani ini kalau Bayu menonton di Instagram itu digunakan untuk, atau di YouTube ya juga, itu digunakan untuk bagaimana kita membuat minyak empasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan memorial pada anak usia dini. Demikian itu Engineer Hernon dan Mugen yang telah Bayu sampaikan. Mohon maaf jika ada Baik ya, jadi tentang lemak hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lemak hewan ini intinya ya kita kembali hukum dasarnya. Kalau hewan ya berarti harus yang halal, hewan halal, dan disembelih dengan syariat agama Islam. Maka bagian dari hewan apapun juga baru menjadi halal. Baik itu lemaknya, dagingnya, dan sebagainya. Ya. Dan kalau berasal dari non halal, misalnya lemak babi, diolah menjadi apapun juga tetap tidak halal atau menjadi haram. Dan yang perlu kita hati-hati juga ya, bahwasanya kalau kita beli minyak dari luar, kadang-kadang kalau kita tidak baca ingredientnya, dan itu pun memang tidak harus dideklar ya. Di beberapa negara lemak nabati, misalnya lemak kedelai atau apa, itu boleh ditambahkan dengan lemak babi ataupun lemak hewan. Kebanyakan sih babi ya. Begitu juga margarin ya. Walaupun diklaim margarin itu ditambahkan lemak hewani ya. Sampai 15% tidak harus dideklar ya. Nah, artinya ini perlu kehati-hatian kita ya kalau membeli minyak yang dari luar ya. Jadi minyak nabati pun bisa ditambahkan. Nah, emulsifier itu intinya kan yang bisa mengemulsikan, biasanya sumber utamanya ada yang dari bahan yang suka air yaitu lemak, dan ada yang bahan yang suka air ya, bahan yang garam dan sebagainya, yang tidak suka air yang lemak ya. Dan sekali lagi ya kembali ke hukum dasarnya, lemaknya harus dari lemak, kalau dari lemak ya lemak yang halal. Lemak yang halal berarti dari hewan yang halal disembelih dengan syariat agama Islam. Itu Pak Bayu ya. Oke, insyaallah. Terima kasih teman-teman semua ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Dan tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf lahir batin ya. Ini ada yang dari jauh Surabaya, ada Mas Pam dari Stuttgart dan sebagainya. Pak Pur dan sebagainya. Terima kasih semuanya ya. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Bayu, kurang dan salahnya karena kekurangan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Mas Bayu yang sudah bertanya dan juga Bapak Joko yang sudah menyampaikan jawabannya. Oke, mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Kemudian kami ingatkan juga kepada seluruh peserta agar dapat mengisi link presensi yang tertera di kolom chat.
Baik, adapun agenda berikutnya adalah penyerahan sertifikat untuk narsum. Mungkin kami mohon kesediaannya kepada eh, Bapak Sony, apakah Mungkin ini sekali lagi, mungkin bukan pengumuman ya, bukan iklan. Teman-teman semuanya nanti IPB Pers dan Al-Huria IPB akan membuat apa tuh web atau link ya. Dan nanti buku ini dalam bentuk PDF, ya insya Allah dihibahkan, infakkan gratis. Silakan di-download, dibaca lagi. Cuman catatan sekali lagi, yang bagian regulasi tentu saja harap diupdate sendiri yang baru-baru, yang setelah 2003 ke sini itu banyak sekali regulasi yang baru dan itu yang dipakai sekarang gitu ya. Ya, dan itu buku belum sempat di eh, update ya. Jadi silakan nanti menghubungi, kalau tadi disuruh absen sangat bagus sekali. Ya barangkali nanti bisa menghubungi Al-Huria ataupun IPB PES untuk mendapatkan buku gratisnya tadi. Silakan. Terima kasih sekali atas kehadiran dan partisipasinya. baik? Terima kasih kepada Pak Joko atas remindernya. Mungkin kepada Pak Sony, apakah bersedia untuk menjadi pemberi sertifikat kepada pemateri? Oke, mungkin langsung saja. Mungkin Terima kasih, diterima sertifikatnya. Terima eh, kasih Pak Sony, Pak Erik, dan teman-teman semua dari IPB ya. Pak Munib, baik. diberikan Sertifikat penghargaan. penghargaan diberikan kepada Dr. Insinyur Joko Herminianto sebagai sebagai pemateri webinar Inspirasi Ramadan, segmen bedah buku Semarak Ramadan IPB 1446 Hijriah, Light of Knowledge, Regulasi, Prosedur, dan Sistem Jaminan Halal. Eh, Terima kasih Bapak atas kesediaannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur, teman-teman semua, Mbak Tuti, ya Mas Pam, dan semuanya nggak saya bukan satu persatu ya. Mohon maaf, Pak. Eh, Namun sebelumnya mohon kesediaannya sebentar karena masih ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Baik, adapun pengumuman-pengumuman adalah update donasi makan buka gratis dan makan sahur gratis telah terhimpun sebesar 156.445.972 rupiah per 10 Maret 2025. Adapun paket makan buka gratis telah tersalurkan sebanyak 8.700 porsi makan dan makan sahur gratis telah tersalurkan 3.300 porsi. Eh, Jangan lewatkan kesempatan bersedekah di bulan Ramadan. 93% penerima program MSG atau MBG merupakan mahasiswa IPB dari berbagai pelosok negeri. Eh, Pada para jamaah yang ingin menyalurkan donasinya dapat melalui Bank BSI dengan nomor 0160043929 atas nama DKM Ahakas dan bisa melalui Bank BNI dengan nomor 38888650 atas nama DKM Al-Huria IPB. Tambahkan angka 6 di akhir nominal transfer sebagai penanda. Berikutnya adalah kajian di esok hari. Insya Allah akan kembali diadakan kajian inspirasi subuh, kajian pagi dengan tema menjadi ayah inspiratif dengan narasumber Ustadz Suhendi Al-Khattab MA, merupakan dai MUI, dosen dan konsultan keluarga.
Mungkin itu pengumuman yang dapat kami sampaikan. Pada Pak Joko, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, insya Allah. Teman-teman semuanya, terima kasih ya. Mohon maaf nggak bisa nyoba satu-satu. Baik yang dari IPB, LPPOM, Yatek, dan juga teman-teman semua ya. Semuanya dari SMA juga ada, SMP ada. Terima kasih semua kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Joko. kasih Mbak Aswatun, Pak Lukman, Pak Ibu Wibi. Waalaikumsalam. Terima Semuanya. kasih Mugen. Terima kasih Engineer Mian. Ya. Salam cinta dari ujung kandang. Terima Salam kasih, Insinyur Mbak Tuti. Nusantara yang humanis dan beradab. Sampai ketemu di hari akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tuti ya semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Engineer Novit. Makasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.